Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siska Lisulistiani. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Unisba. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia yang diambil di semester genap atau semester 4 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Berikut presentasinya. Ya adalah mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dari hukum perdata Islam dan penerapannya dalam bidang hukum keluarga bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Nah, materi pembahasannya itu dimulai dari sejarah, kemudian politik, berlakunya hukum Islam, teori-teori yang berlaku, hingga penyusunan dan substansi aturan yang diatur di dalam undang-undang maupun kompilasi hukum Islam sebagai bagian daripada fikih keindonesiaan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum waris, wasiat, hukum wakaf, zakat, infak, dan sedekah secara legal formal di Indonesia. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep ataupun secara teoritis berkaitan dengan pengertian, dasar hukum, ruang lingkup, dan mekanisme hukum dari wilayah bidang hukum perdata Islam, khususnya hukum perkawinan, hukum wakaf, hukum waris, hukum wasiat, zakat, infak, dan sedekah, serta berbagai macam kasus problematika di masyarakat. Yang kedua, kemudian mahasiswa mampu menganalisis dan mengkorelasikan problematika dalam hukum perdata Islam, khususnya hukum perkawinan, hukum waris, wakaf, wasiat, zakat, infak, dan sedekah, serta berbagai problematika serta penyelesaian hukumnya. Selanjutnya, materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah ini adalah mengenai pengertian ruang lingkup hukum perdata Islam di Indonesia, kemudian dasar hukum, dalam hal ini adalah hukum perkawinan dan ruang lingkupnya, kemudian hukum perceraian dan ruang lingkupnya, kemudian hukum wasiat, waris, zakat, infak, dan sedekah di wilayah perdata Islam di Indonesia. Selanjutnya, adapun referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini, referensi utamanya adalah buku yang saya tulis sendiri, yaitu Hukum Perdata Islam di Indonesia yang diterbitkan melalui penerbit nasional dan telah memiliki sertifikat HAKI yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian hasil penelitian saya yang berkaitan dengan hukum perdata Islam, baik wilayah hukum perkawinannya ataupun hukum wakafnya di sini yang sudah dipublish di jurnal internasional ataupun nasional. Adapun buku lainnya yang berkaitan dengan hukum perdata Islam di Indonesia itu buku dari Beni Ahmad Saibani, Hukum Perdata Islam di Indonesia, ataupun Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah dikarenakan masih dalam masa pandemi COVID-19, masih dalam proses pembelajaran daring ataupun online melalui Zoom meeting ataupun e-kuliah. Selanjutnya, ataupun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode ceramah ya, disampaikan oleh dosen, kemudian diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa di kelas ataupun ruang Zoom meeting, kemudian juga penugasan berupa tugas baca, rangkuman, paper artikel ilmiah, presentasi, dan kuis, dan diakhiri dengan evaluasinya UTS dan UAS. Adapun bentuk asesmen dalam perkuliahan ini adalah keterlibatan mahasiswa hadir di ruang Zoom meeting adalah dinilai 50%, partisipasi forum, diskusi interaktif, baik di kuliah maupun di dalam Zoom meeting itu adalah 10%, ada juga kuis berupa evaluasi terhadap mata kuliah 15%, tugas, paper, dan tugas baca 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Demikian presentasinya, akan dilanjutkan ke video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita setelah UTS di pertemuan ke-8 kita kembali lagi bersama di sini mahasiswa semester 4 ya. Mahasiswa semester 4 di mata kuliah ini, dan di pertemuan ini saya biasanya sudah memberikan ini ya
instruksi di awal perkuliahan itu selalu harus ada tugas baca ya, tugas baca. Nah, pada hukum perceraian bagian daripada ruang lingkup hukum perdata Islam. Sebelum saya sampaikan materinya, coba kira-kira di sini siapa saja yang sudah siap nih? Apa sih yang disebut dengan perceraian? Coba, silakan. Saya, Nah, Saila, silakan Saila. ya, biasanya dalam konteks hukum Islam, perceraian itu diistilahkan dengan kata talak atau sama furqah. Nah, talak ini membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sementara furqah ini artinya perceraian lawan dari berkumpul. Nah, maka dari itu, talak ini adalah tindakan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, baik itu untuk bercerai, baik itu talak 1, talak 2, sama talak 3. Nah, kata talak ini diucapkan oleh suami terhadap istrinya, maka salah perceraian tersebut. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Sheila. Alhamdulillah ya. Jadi sudah siap nih ya menerima materi berkaitan dengan perceraian. Apa sih perceraian gitu? Ada yang disebut dengan rujuk. Saya itu merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan ya. Di luar sebab lain yaitu kematian atau atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Nah, tadi disampaikan bahwa ternyata di dalam perkawinan itu bisa putus karena salah satunya dasarnya adalah diakibatkan perceraian. Ya, 14 kompilasi hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan tadi ya disebabkan karena perceraian karena ataupun talak ataupun gugatan cerai ataupun yang diajukan ke pengadilan agama itu di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, sedangkan perkawinannya sendiri itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi kalau kita lihat dari pengertian undang-undang perkawinannya itu, jika memang hal yang tadi yang menjadi tujuan perkawinan itu belum bisa dicapai begitu ya dengan ada sebab-sebab tertentu yang nanti kita akan bahas selanjutnya berkaitan dengan sebab perceraian, maka ini adalah salah satu jalan gitu ya, salah satu kayak apa ya pintu darurat di dalam Islam yaitu adanya perceraian. Walaupun itu nanti ada dasar hukumnya, jadi nggak sembarang bisa melakukan perceraian ya. Nah sebelumnya nih, kira-kira di sini siapa yang hafal hadis yang berkaitan dengan perceraian sebagai dasar hukum dari perceraian dalam Islam? Saya, Bu. Oke, silakan Acep. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yakni abgodul halali ilallahi ta'ali tolak, yang mana suatu yang halal namun paling dibenci oleh Allah yaitu adalah talak, Bu. Gitu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Acep. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Acep. Jadi bahwa kalau kita berbicara tentang perceraian, pernikahan itu kita ingat bahwa asas pernikahan itu harusnya dipermudah ya. Berbeda dengan perceraian. Kalau di perceraian itu justru dipersulit ya. Nah, supaya kenapa? Karena ternyata berdasarkan hadis yang tadi sudah dibacakan oleh Acep, itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah ya, tidak disukai, dibenci gitu ya. Nah, oleh karena itu menjadi pintu terakhir ketika memang tidak dicapai kemaslahatan, tidak setelah dilakukan islah, setelah dilakukan mediasi, setelah dilakukan banyak proses upaya-upaya hukum tidak bisa dicapai kesepakatan, maka terakhir adalah langkah perceraian. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini sebab putusnya perkawinan. Ya. Di sini coba kira-kira kalau sebab putusnya perkawinan yang berkaitan dengan sebabnya adalah kematian, ada perceraian dan putusan pengadilan. Nah, di sini diantaranya kalau untuk berkaitan dengan putusnya perkawinan itu juga berkaitan dengan masa iddah. Nah, masa iddah ketika seorang ditinggal meninggal atau karena kematian itu adalah masa iddahnya di sini disebutkan adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian
Atau jika seorang istri yang ditinggal meninggal itu dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan, gitu ya. Selain itu diatur di dalam kompilasi hukum Islam, diatur juga jelas kalau di dalam sumber hukum Islam itu diatur di dalam Al-Qur'an ya. Nah, kalau berkaitan dengan masa iddah ini. Nah, selanjutnya sebab putusnya perkawinan yang sekarang kita bahas ada berkaitan dengan perceraian. Nah, perceraian ini jika perceraian pada umumnya itu adalah cerai talak, maka masa iddahnya adalah 3 kali bersih ataupun 3 kali haid berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala yang di dalam Quran Surat Al-Baqarah, salah satu quru. Ya, ini jika caranya adalah cerai talak. Adapun dengan nanti cerainya adalah cerai gugat, itu masa iddahnya adalah 1 bulan. Itu disebutkan di dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian putusan pengadilan, ini berkaitan sebab putusnya perkawinan, maka yang dimaksud dalam hal ini adalah pembatalan perkawinan atau dengan istilah lain adalah fasakh ya atau infisah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis perceraian. Kira-kira nanti kalau kita bicara tentang jenis-jenis perceraian tadi juga sempat diulas di awal oleh Sheila berkaitan dengan cerai talak gitu ya. Nah, ada cerai talak, ada cerai gugat, nah ada khulu. Nah, di sini juga perlu kita pahami bahwa jenis-jenis perceraian di dalam Islam ya. Ini ada 3 lah ya setidaknya, karena ini dalam konteks hukum perdata Islam di Indonesia. Walaupun dalam Islam sebenarnya cerainya cerai talak saja dan khulu, ya. Tapi di dalam hukum perdata Islam di Indonesia ada cerai gugat. Nah, bedanya dari mana? Kalau cerai talak itu diajukan oleh suami ya, sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri. Termasuk dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 diatur juga cerai talak, yaitu cerai yang dijatuhkan tadi oleh suami di depan pengadilan sesuai dengan hukum Islam. Ya, ini udah umum, udah biasa, familiar, dikenal di masyarakat. Kemudian juga di cerai gugat. Cerai gugat tadi diajukan oleh seorang istri kepada pengadilan ya. Nah, di dalam hal ini dengan perihal pengajuannya adalah gugatan. Nanti kalau cerai talak, perihal yang diajukannya adalah permohonan. Ya. Nah, kemudian di sini gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Nah, nanti ada alasannya dan nanti ada prosedurnya. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan prosedur pengajuan cerai. Ya. Prosedur pengajuan gugatan cerai ataupun prosedur pengajuan perkara di pengadilan agama ya. Nah, di sini berbeda antara cerai gugat dengan khulu. Kalau cerai gugat walaupun diajukan oleh istri tapi tanpa harus membayar iwad ya. Tanpa harus membayar iwad, berbeda dengan khulu. Sedangkan khulu di mana istri yang mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama ya, sedangkan nanti di sana harus ada iwad yang dibayar, atau istilah lain khulu adalah cerai tebusan dengan membayar di mana dia mengembalikan mahar, istilah lainnya di dalam hukum Islam atau dalam hal ini adalah membayar iwad begitu, dan itu diatur. Nah ya, diatur di dalam pasal 148 kompilasi hukum Islam. Perceraian dalam hukum positif ya, hukum perdata Islam di Indonesia ya. Perceraian itu salah satunya sebab putus ikatan perkawinan ya, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, dan juga disebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Ya. Jadi di dalam hukum perdata Islam perceraian itu diatur tidak hanya selesai di rumah saja, tapi harus diajukan ke pengadilan agama. Ya, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan juga. Nah, cukup alasan apa nih? Kira-kira sebelum nanti ke next slide-nya, coba saya tanyakan, kira-kira alasan apa sih bolehkan untuk mengajukan perceraian atau untuk melakukan biasanya untuk alasan-alasan perceraian di pengadilan agama itu diantaranya karena perselingkuhan,
ataupun adanya KDRT, adanya masalah ekonomi terutama. Oke, Perbedaan prinsip. perbedaan sedikit. prinsip, betul. Oke, itu juga salah satu yang disampaikan di dalam undang-undang perkawinan ya, di mana alasan perceraian ya, alasan atau menjadi syarat diajukannya perceraian, yang itu nanti juga di dalam surat gugatan gitu ya. Jika seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama, ataupun nanti ketika seorang suami mengajukan permohonan talak, di situ juga ada surat permohonannya di sana yang diajukan kepada pengadilan ya, dan di dalamnya harus menyampaikan beberapa alasan di dalam posita dan petitumnya. Nah, itu nanti akan dibahas dalam prosedurnya ya. Oke, next. Di sini tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan ya. Selanjutnya ya, satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya ya, yang memang sulit untuk disembuhkan ya. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dalam hal ini suami istri gitu ya, dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Selain itu juga ya, di sini dibahas berkaitan dengan jika seorang suami ataupun istri di sini mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau bahkan lebih ya selama perkawinan berlangsung, dan hal tersebut membuat salah satu pasangan tersebut merasa berkeberatan ya. Kemudian ya kalau misalkan siap menunggu, ya itu kan menjadi alasan lain ya, sebenarnya tidak bisa diajukan penjara. Kalau memang tidak ridho, tidak berkeberatan dengan lama waktu tersebut, ya bisa menjadi salah satu alasan. Kemudian salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, atau nanti diatur juga di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ya, KDRT gitu ya. Nah, ini juga menjadi alasan perceraian. Selanjutnya, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Karena kita ketahui bahwa di dalam perkawinan di situ tadi kan untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu disebutkan dalam kompilasi hukum Islam. Nah, jika memang dengan adanya kekurangan penyakit badan ataupun cacat begitu, hal itu bisa menghalangi tercapainya pernikahan yang dituju, dan salah seorang tidak ridho terhadap hal tersebut, itu bisa menjadi alasan perceraian. Selanjutnya, terakhir, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan jadi rukun lagi dalam rumah tangga, atau istilah lainnya di dalam Al-Quran disebut dengan syikok ya. Jadi mana terus bertengkar, jadi tidak ada solusi dari pertengkaran itu, dan bahkan semakin hari bisa jadi semakin besar pertengkarannya, dan akan berakibat terhadap kondisi psikologis ya, kondisi banyak hal terhadap kedua pasangan ataupun mungkin anak-anak yang timbul atau hadir di dalam pernikahan tersebut. Nah, itu diantaranya alasan perceraian yang bisa diajukan berdasarkan peraturan pemerintah 1975. Oke, next, selanjutnya ya. Seperti yang kita ketahui di dalam hukum perdata Islam ini berkaitan dengan perceraian ya, ini hanya bisa dijatuhkan atau memiliki hak wewenang untuk menjatuhkan talak itu ada 2 ya, suami ataupun pengadilan ya. Nah, di sini suami ini menjadi suatu hal yang diketahui bahwa memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat ya, berkaitan bahwa suami itu yang punya hak wewenang untuk talak ya. Selain itu juga ada ila, ada li'an, ada zihar ya, yang mungkin sudah dibahas di dalam fikih munakahat ya, berkaitan ila, li'an dan zihar ya, di mana memang semuanya itu menjadi kewenangan laki-laki untuk bisa menjatuhkan talak gitu ya, atau menjadi wewenang untuk bisa menjadi memisahkan dalam konteks perkawinan ini. Selanjutnya, pengadilan. Nah, pengadilan ini bisa menjatuhkan atau memisahkan sebuah perkawinan. Dalam hal ini adalah dengan bentuk pembatalan perkawinan melalui putusannya. Ya, begitu. Nah,
Sekali lagi, tadi kalau kita kembali ke slide yang awal, bahwa perkawinan itu juga ternyata jenis perceraian, ada cerai gugat, ada cerai hulu ya, ada hulu, cerai tebusan. Walaupun di situ istri yang mengajukan, tapi tetap wewenang untuk menjatuhkan talak itu ada di suami atau di pengadilan. Gitu ya. Jadi bukan istri yang menjatuhkan talak. Ya, seperti itu. Jadi memang prosedurnya demikian. Jadi kalau istri mengajukan talak, maka yang menjatuhkan yang mengeluarkan putusan ada di dalam pasal 148 kompilasi hukum Islam dengan prosedur sebagai berikut. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan hulu menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama dengan mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasan lainnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada seorang istri yang mengajukan hulu, walaupun nanti juga mengajukan gugatan cerai juga hampir sama, yaitu mengajukan ke PA tempat domisili sang istri. Gitu ya. Nah, pengadilan agama selambat-lambatnya 1 bulan memanggil istri dan suaminya untuk mendengar keterangan masing-masing. Dalam persidangan tersebut, pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat dari hulu ini. Karena hulu ini akan berbeda nanti, akibat hukumnya berbeda dengan cerai talak. Ya. Nah, nanti berkaitan dengan masa iddah, berkaitan dengan bisa rujuk atau tidak. Nah, ini nanti pengadilan agama akan memberikan penerangan ya kepada para pihak dan memberikan nasihat-nasihatnya. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwat tebusan, karena tadi bicara tentang hukum cerai tebusan atau hulu, maka kita bicara tadi tebusannya nih yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Nah, ini berkaitan hulu ya. Nah, berbeda dengan cerai talak ataupun cerai gugat, itu bisa dilakukan upaya banding dan kasasi. Kemudian penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur di dalam pasal 131 ayat 5, dan hal tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka di sini tentang besaran nominal tebusan tadi, pengadilan akan memeriksa lagi sebagai perkara biasa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam prosedur. Nih, gimana prosedur berperkara dalam konteks perceraian di pengadilan agama? Pertama, di sini kita bicara tentang menyerahkan gugatan permohonan. Ya. Di sini mulai dari pertama tadi ketika para pihak suami dan istri sudah salah satunya sudah siap untuk melakukan gugatan. Jika istri cerainya cerai gugat, jika suami adalah cerai talak, dia datang ke pengadilan agama dan membuat surat permohonan ataupun surat gugatan ya. Nanti di sana jika memang ada kesulitan untuk membuatnya, akan ada namanya posbakum ya, pusat bantuan hukum untuk membuat surat gugatan. Tapi kalau sudah bisa ya itu lebih baik buat sendiri begitu ya. Nah, kemudian nanti masuk ke meja 1. Ya, di meja 1 ya, nanti ada petugas yang khusus akan menaksir ya biaya yang akan dikeluarkan dan menuangkannya dalam skum, mengisi slip setoran dan nanti mengarahkan untuk dibayarkan biaya-biaya administrasi yang dibutuhkan ke ke bank ya, ke bank yang memang sudah bekerja sama dengan pengadilan agama yang dimaksud. Kemudian next selanjutnya masuk setelah itu nanti setelah bayar ke bank ya, nanti petugas meja 1 nanti memverifikasi ya, memberi nomor perkara, dibubuhi tanda tangan dan distempel lunas ya. Surat gugatan permohonan diberi nomor perkara dan tanggal registrasi perkara. Nah, itu sudah mulai punya nomor perkara. Setelah meja 1 administrasi sudah terpenuhi, masuk ke meja 2. Nanti di meja 2 didaftarkan dalam buku register perkara yang ada di pengadilan agama dan menyerahkan 1 rangkap surat gugatan atau permohonan. Setelah itu yang bersangkutan bisa pulang dan nanti akan dilanjutkan adanya pemanggilan untuk dilakukan persidangan. Ya, nanti untuk banyaknya persidangan yang dimaksud itu akan sesuai dengan kondisi kasusnya masing-masing. Nah, nanti produk pengadilannya bisa berupa, kalau untuk perceraian di sini bisa berupa dengan putusan ya. Nah, putusan, kemudian nanti ada upaya-upaya hukum ya. Jika salah satu pihak tidak hadir, mungkin dipelajari juga dalam mata kuliah hukum acara perdata, di mana ada yang disebut dengan perstek begitu ya. Salah seorang yang tidak hadir, para pihak yang tidak hadir dalam peradilan sehingga diputuskan oleh hakim dengan perstek
ya. Dan selanjutnya nanti di akta cerainya bisa didapati petugas di meja 3. Begitu ya. Itu jadi tentang hukum perceraian, kemudian kita juga berbicara tentang prosedurnya. Nah, oke, sebelum ditutup nih ya, untuk mata kuliah hukum perdata Islam ini di akhir pembahasan kita kira-kira sampai di sana. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada Bu, Muti ingin bertanya Bu. Ya, silakan. Kalau dalam suatu kasus sendiri Bu, apabila terjadi cerai gugat, yang mana seorang istri menggugat si suami ke pengadilan, yang menjadi pertanyaan saya Bu, yang pertama, apakah si suami itu berkewajiban memberi nafkah idah maupun mut'ah? Lalu yang kedua, apabila pasangan tersebut dikaruniai seorang anak, bagaimana hak atas pengasuhannya, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mutiara. Ya, jadi memang kadang kasus di masyarakat ini beragam ya. Nah, salah satunya kita menemukan jika ada kasusnya adalah perkara yang diajukannya adalah cerai gugat, ya. Cerai gugat kan di dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa sebenarnya ketika cerai gugat itu diajukan, maka nafkah mut'ah ya dan juga idah tadi jadi terhalang ya. Nah, tapi dalam kasus dalam perkara tertentu, dalam beberapa putusan pengadilan agama diajukan cerai gugat, beberapa putusan menyebutkan bahwa sang istri sebagai penggugat tetap mendapatkan hak idah dan mut'ah. Dalam kasus tertentu nanti hakim akan menilai, karena itu berdasarkan dengan PMA ya. Di PMA di situ disebutkan bahwa bagi istri yang mengajukan cerai gugat selama dia tidak nusyuz ya, dan nanti hakim yang dimaksud nusyuz nanti hakim akan memeriksa ya dalam perkara di pengadilan agama apakah memang yang bersangkutan ini layak untuk menafkah idah ataupun dan nafkah mut'ah segitu. Jadi tidak mutlak karena cerai gugat jadi terhalang mendapatkan nafkah itu tidak. Nanti hakim akan menilai begitu. Ya, karena itu karena hakim punya hak untuk menilai ataupun memutuskan berdasarkan hasil pertimbangannya sehingga hak istri yang mengajukan gugatan cerai berhak untuk mendapatkan nafkah idah ataupun nafkah mut'ah ataupun misalkan terhalang sama sekali begitu ya. Nah yang kedua tadi pertanyaannya berkaitan dengan hak anak ya, berkaitan dengan anak. Bagaimana kalau anak yang diakibatkan dari perceraian itu bagaimana? Jika anak tersebut di bawah usia 12 tahun atau mumayyiz ya, belum mumayyiz, maka di situ seorang anak bisa pada dasarnya itu ikut kepada ibunya. Tapi dalam kondisi tertentu bisa jadi tidak mengikuti ibunya, ikut kepada ayahnya ketika dalam kasus tertentu, misalkan karena ibunya tidak sakit, misalkan atau karena kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan sang ibu memelihara atau mengasuh sang anak tersebut. Kalau dia sudah mumayyiz, sudah bisa memilih, nanti anak itu bisa memilih antara ikut pada ayah ataupun pada ibu. Tapi akibat hukum lainnya dalam perceraian, nafkah terhadap anak akan tetap terus berjalan dan wajib bagi seorang ayah untuk terus menafkahi sang anak. Walaupun perceraiannya putus, pernikahannya putus, terjadi perceraian. Begitu ya Mutiara. Ya, semoga bisa ini ya dipahami dan tidak puas terus mencari ya, menggali informasi, apalagi nanti di masyarakat kita akan banyak kasus problematika berkaitan hukum perkawinan, perceraian ataupun dalam wilayah lingkup yang lebih besar hukum perdata Islam. Di situ ada waris, wakaf dan lain sebagainya. Oke, sampai di sana kita tutup saja sesi perkuliahan di pagi hari ini, di pertemuan ke-8. Jangan lupa nanti ada tugas lagi ya, tugas selanjutnya yaitu di mana ada paper yang harus Anda semua selesaikan. Yang sebelumnya kelompoknya sudah saya bagi ya, Anda presentasikan ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Mungkin begitu dari saya, kita tutup saja pertemuan hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi